Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di balik tirai kegelapan yang menyelimuti dunia, di tengah bara kehancuran yang tak pernah padam, satu nama yang pernah hilang ditelan sejarah kini muncul kembali, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai ancaman nyata. Rox de Sebek. Ia bukan hanya masa lalu, melainkan masa depan yang menyeramkan. Pria yang disebut-sebut telah lenyap dari dunia fana, nyatanya meninggalkan jejaknya dalam bentuk kehendak yang tak bisa dipadamkan. Dan kini, kehendak itu hidup dalam diri sosok paling berbahaya yang masih berjalan di antara dunia manusia dan neraka. Marshall D. Teach. Kehadirannya bukan hanya menantang struktur kekuasaan dunia, ia adalah badai yang mengguncang fondasi pemerintahan global. Bahkan, sosok-sosok yang selama ini berdiri sebagai bayangan tertinggi dunia, Im Sama dan para Gorosei, tak lagi mampu menahan ketakutan. Sorot mata mereka kini tak lagi menyimpan ketegasan, melainkan kegelisahan. Bukan karena musuh kuat, melainkan karena kehendak yang sudah mati, kini kembali hidup. Dan disinilah kisah ini dimulai. Bab 1154. Aku tidak bisa mati. Elbaf. 63 tahun yang lalu, tanah para raksasa dihantam bencana. Waktu berputar mundur ke puluhan tahun yang lalu, membawa kita ke Elbaf, negeri agung para raksasa. Saat itu, negeri ini masih berdiri megah, dipimpin oleh dua sosok yang disegani, Jarul dan Jorul, dua pemimpin yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana. Mereka adalah simbol dari kejayaan Elbaf, panutan bagi para raksasa muda. Namun, kedamaian itu luluh lantak dalam satu hari. Bencana tak datang dari langit atau dari laut. Bencana itu datang dalam wujud yang paling tak terduga. Seorang anak kecil manusia bernama Charlotte Linlin. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Tapi, dengan kekuatan luar biasa, anak kecil itu menghancurkan satu desa raksasa hanya dalam hitungan jam. Ia bukan hanya kuat, ia haus akan kekacauan. Jorul, si janggut air terjun yang legendaris, mencoba menghentikannya. Tapi, ia kalah, bukan karena ia lemah, tapi karena dunia belum siap menghadapi monster yang akan kelak dikenal sebagai Big Mom. Kematian Jorul mengguncang Elbaf. Rakyat menangis, panen gagal, dan langit seakan ikut berduka. Musim tak lagi bersahabat. Badai datang silih berganti. Kabut dingin menyelimuti lembah-lembah subur. Hasil tangkapan laut menghilang. Kebakaran misterius muncul di malam hari, dan satu demi satu, desa mulai terputus dari pasokan makanan. Elbaf, negeri yang dahulu dikenal sebagai tempat paling kuat, kini jatuh ke jurang keputusasaan. Di tengah kehancuran itu, pandangan rakyat tertuju pada istana kerajaan. Di sana, sang ratu, Estrid, tengah menatap seorang bayi laki-laki yang baru lahir, Loki. Tapi ini bukan momen bahagia. Ini adalah kelahiran yang ditakuti. Bayi Loki memiliki mata yang aneh, mata yang menatap tajam, dingin, seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari usianya. Mata yang membuat sang ibu sendiri ketakutan. Estrid percaya dengan seluruh tubuh dan jiwanya bahwa bayi ini adalah penyebab segala penderitaan, bahwa Elbaf dikutuk karena keberadaannya. Pengawal istana mencoba menenangkan sang ratu. Mereka berkata, itu hanya kebetulan. Tapi Estrid menolak logika.
Ia menunjuk mata sang bayi dan berkata dengan suara gemetar, "Tatapan itu bukan milik bayi, itu milik sesuatu yang lain." Ia kemudian memerintahkan agar bayi itu dijauhkan darinya. Tidak boleh mendekat, tidak boleh berbicara padanya. Dan dengan kata-kata yang menusuk hati, ia menyatakan, jika dibiarkan hidup, bayi ini akan menghancurkan seluruh negeri ini. Pengawal membawa bayi Loki keluar. Sang bayi menangis, tetapi tak ada yang menggubris. Bahkan dengan kejamnya, Astrid berteriak, "Congkel saja matanya, buang dia ke laut, jangan biarkan dia tumbuh." Di luar istana, kekacauan merajalela. Desa-desa runtuh bukan karena musuh, tapi karena kelaparan. Anak-anak raksasa menangis. Para ibu kehabisan susu. Pria-pria dewasa mulai menyerang satu sama lain untuk sepotong roti. Dan lebih buruk lagi, beberapa di antara mereka berubah menjadi bandit. Mereka mencuri, merampok, dan menghancurkan demi bertahan hidup. Kelompok penjahat ini mulai menyerang manusia. Mereka menjarah kota-kota kecil di sekitar Elbaf, membunuh demi makanan. Mereka berkata bahwa tindakan mereka dibenarkan, bahwa para raksasa terdahulu pun pernah melakukan hal serupa. Tapi sesungguhnya ini hanyalah cara untuk bertahan dalam neraka yang diciptakan oleh ketakutan dan keputusasaan. Kita berpindah ke dunia bawah Elbaf, tempat para bangsawan, penyihir, dan pengasingan tinggal dalam bayang-bayang. Di sana, dua sosok misterius, Ida dan Hajrudin, mendengar desas-desus yang menyebar seperti racun. Seorang pria tua menuduh bahwa pangeran terkutuk yang lahir di kastil adalah adik Hajrudin, anak dari Ratu Astrid. Ia menyebut Loki sebagai akar dari semua malapetaka. Ida, ibu dari Loki, menolak semua tuduhan. Tapi pria itu tak berhenti. Ia mengejek, memfitnah, bahkan menyebut Ida hanyalah wanita murahan dari luar yang berhasil menggoda Harald. Kata-katanya menusuk, penuh kebencian. Ketika pria itu mencoba menyakiti Ida secara fisik, Harald datang. Dengan satu pukulan, pria itu roboh. Harald, raja yang tersisa dari kehancuran Elbaf, berteriak lantang, "Cukup, tidak akan ada pertumpahan darah lagi. Kita adalah satu bangsa. Jika kita tidak bisa bersatu, maka kita semua akan mati bersama." Tepat ketika harapan hampir padam, puluhan kapal bajak laut merapat ke pelabuhan Elbaf. Mereka bukan musuh, mereka adalah penyelamat. Mereka membawa makanan, obat-obatan, dan pakaian hangat. Para bajak laut ini bukan penjara, melainkan sahabat. Pemandangan luar biasa terjadi. Para raksasa menunduk menerima bantuan dari manusia biasa. Raja Harald berdiri di atas menara dan berseru, "Jika mereka bisa membantu kita, maka kita juga harus membalas mereka. Dunia ini kecil, terlalu kecil untuk dipenuhi oleh kebencian." Tak lama kemudian, Ratu Astrid wafat. Pemakamannya berlangsung dalam suasana dingin dan penuh tekanan. Hingga detik terakhir hidupnya, ia terus menyalahkan Loki, menyebutnya sebagai kutukan Elbaf. Ia mencaci anaknya sendiri, bahkan ketika tubuhnya sudah lemah dan nafasnya tinggal hitungan. Sebagian rakyat percaya kematian Astrid adalah bukti dari kekuatan kutukan. Namun pelayan setia raja mengungkapkan fakta mengejutkan. Mata Loki adalah akibat dari penyakit langka, bukan kutukan. Ia bisa melihat, bahkan tersenyum. Ia bukan monster. Ia hanya bayi yang terlahir di dunia yang membencinya. Musim dingin berakhir perlahan. Raja Harald tidak menyerah. Ia membangun kembali komunikasi antar desa, memperkuat perdagangan, dan menghidupkan kembali semangat rakyatnya. Loki, bayi yang dicaci dan dikutuk, kini dibesarkan dalam kasih sayang oleh pamannya, pelayan pribadi yang ditunjuk untuk melindunginya.
dan jauh di dunia bawah, sesuatu sedang bangkit, sesuatu yang telah lama tidur, dan kehendak abadi yang pernah dimiliki Rox de Sebek kini menanamkan benihnya di dalam hati yang penuh dendam. Mentari belum sepenuhnya terbit di langit dunia bawah ketika Ida sudah memulai harinya. Dengan langkah yang mantap dan tatapan penuh tekad, ia berdiri di tepian pantai yang sunyi, membiarkan angin asin laut menyapu rambutnya yang mulai memutih karena waktu. Pagi itu, seperti biasa, ia melanjutkan aktivitas rutinnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tengah membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tempat istirahat. Sebuah bar kecil, sederhana tapi kokoh, berdiri di atas tanah yang selama ini dianggap terlarang oleh banyak orang. Tanah itu adalah batas, sebuah garis pemisah antara ketenangan dan kekacauan, antara dunia bawah dan kekuatan-kekuatan yang belum dikenali. Dan kini, bar yang ia bangun di atasnya bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga tempat yang membawa harapan. Ida tahu persis bahwa tempat itu tidak akan mudah disentuh. Garis pantai itu telah lama dikenal memiliki aura misterius yang menakuti binatang buas. Tidak ada makhluk buas yang berani mendekat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga batas itu dengan tangan tak terlihat. Dan dalam bar milik Ida, kehidupan mulai tumbuh. Para nelayan yang lelah setelah berlayar berhari-hari mampir untuk berbagi cerita. Para pelaut yang tersesat datang mencari arah. Bahkan bajak laut yang tersohor pun sebelum menjejakkan kaki di dunia bawah pertama kali akan berlabuh di sana, meminum seteguk minuman hangat dan bertukar pandang dengan wanita tua yang tahu terlalu banyak. Di tempat itu pula hadir momen langka. Seorang ibu dan anak yang terlihat begitu mesra menari dalam cahaya lentera yang menggantung dari langit-langit bar. Suasana itu membuat orang-orang lupa akan kerasnya dunia luar. Namun, kedamaian itu segera dipecah oleh nada lembut tapi tajam dari Ida. Ia mendekati Hajrudin, menyisipkan kata-kata rayuan yang menyentuh namun syarat dengan niat tersembunyi. Ia membujuknya agar tidak lupa latihan di desa barat. Ada sesuatu yang Ida ketahui, sesuatu yang tak bisa ia katakan terang-terangan. Hajrudin menatapnya dengan ragu sejenak, tapi tak ada waktu untuk bertanya lebih jauh. Dunia ini bergerak cepat dan setiap momen memiliki konsekuensinya sendiri. Kisah pun bergerak, berputar menuju masa lalu. 56 tahun yang lalu, di tengah dunia matahari, di sebuah rumah yang berdiri anggun namun menyimpan banyak rahasia. Rumah milik Jarul. Dalam rumah itu berlangsung sebuah percakapan yang tak hanya penting tetapi menentukan arah sejarah. Raja Harald datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai sahabat, sebagai seseorang yang tengah dilanda keraguan. Jarul, seorang tokoh tua dengan pandangan tajam, menatap Harald dengan sorotan mata yang menyiratkan kesadaran akan bahaya yang akan datang. Ia memulai dengan pertanyaan yang telah ia simpan lama. Apa yang sebenarnya dilakukan Harald di tepi sungai saat desa Elbaf sedang diambang kehancuran? Harald menjawab dengan berat. Ia mengungkap bahwa ia diundang oleh salah satu raja sahabatnya dan menyusup sebagai penjaga istana. Sebuah penyamaran yang berisiko, tapi terpaksa ia jalani demi mencari kebenaran. Ia tidak berani berbicara pada saat itu, karena satu kata saja bisa membuat identitasnya terbongkar. Ia memilih diam, menahan semua pertanyaan, dan memendam amarah yang tidak bisa ia lepaskan. Jarul mendengarkan dalam diam, lalu dengan nada penuh keyakinan berkata, "Andai kau tertangkap saat itu, aku rasa dunia tidak akan berubah banyak. Tapi sekarang kau tahu siapa musuh sebenarnya." Dan
Di titik itulah Jarul mengangkat nama yang telah lama menghilang dari ingatan banyak orang. Galila, sebuah satuan yang pernah menggetarkan dunia. Para pembuat kapal raksasa, para ahli strategi, dan prajurit yang bersumpah setia hanya pada keadilan. Mereka menggunakan palu perang, simbol kekuatan yang tak terkalahkan. Harald terdiam. Ia mengenal nama itu, tapi selalu menganggapnya mitos. Sebuah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tanpa bukti nyata. Tapi Jarul memotong pikirannya dengan tajam. Mereka nyata, mereka mengembara, mereka berkorespondensi, dan aku menerima surat terakhir mereka. Dalam surat itu tertulis kabar mengerikan. Galila telah ditangkap. Lebih dari 100 pejuang, termasuk raksasa kuno, kini mendekam dalam penjara yang tidak diketahui tempatnya. Keringat dingin menetes di pelipis Harald. Ia bertanya dengan nada takut sekaligus marah, "Apakah ini ulah pemerintah dunia?" Jarul tidak menjawab langsung. Ia berbicara tentang sebuah masa di mana bangsa raksasa harus menghadapi musuh yang terlalu besar. Mereka bertempur, mereka menang, tapi dunia tidak siap menerima kemenangan mereka. Maka raksasa-raksasa itu dibekukan secara harfiah dan ditenggelamkan ke dasar samudra, dihapus dari sejarah. Dunia luar kini melihat bangsa raksasa sebagai ancaman, bukan sekutu. Dan Harald dengan suara parau namun mantap menyatakan bahwa ia telah menetapkan hatinya. Ia akan menanggung semua rintangan, semua kesakitan untuk melihat bangsanya, Elbaf, berdiri lagi di atas dunia. Namun, ancaman tak hanya datang dari luar. Di dalam rumah sendiri, benih kegelapan tumbuh. Loki, anak raksasa yang tersisih, yang sedari kecil dicemooh dan dikucilkan, kini diasuh oleh adik Estrid. Tapi, takdirnya kelam. Sang pengasuh dibuang oleh Loki sendiri ke dunia bawah karena dianggap menghina dirinya. Dalam kemarahan yang meledak-ledak, Loki menenggelamkan siapa saja yang mendekat. Dan waktu mundur lagi, 48 tahun yang lalu, di mana hubungan antar desa mulai membaik, budaya saling berbagi, dan perdagangan menjadi jembatan antar bangsa. Harald punya mimpi, sebuah dunia tanpa sekat, di mana ras apapun diterima dengan tangan terbuka. Tapi Loki tumbuh di jalur yang berbeda. Bocah itu membawa pasukan hewan dari dunia bawah menuju dunia atas, mengincar mereka yang lemah. Semua itu karena ia dibesarkan dalam hinaan. Mereka menyebutnya pangeran terkutuk, pangeran yang seharusnya tak pernah lahir. Dan dalam kemarahannya, Loki tidak hanya melawan dunia, tapi juga keluarganya sendiri. Saudaranya, Hajrudin, mencoba menghentikannya, mengingatkan bahwa Harald telah berjuang membangun ulang desa mereka. Tapi Loki menertawakan sang ayah, menyebutnya bodoh karena bersikap lembut pada manusia. Mereka itu serangga, mereka tidak pantas hidup berdampingan dengan kita. Hajrudin tetap tenang, menyampaikan kebenaran. Semua makhluk diciptakan setara. Kau tidak berhak menginjak mereka hanya karena tubuhmu lebih besar. Tapi kata-kata itu dibalas dengan pukulan. Loki menghajar saudaranya, menghina darah ibunya, menyebutnya kotor. Ia menyebar luka, menggores batin siapapun yang mendekat. Tapi semua itu tak bisa menambal kekosongan dalam dirinya. Ia akhirnya menjatuhkan diri ke dunia bawah, berharap maut menyambutnya. Tapi bahkan kematian pun menolak Loki. Di titik paling rendah dalam hidupnya, tubuhnya yang besar terkapar, tak berdaya. Dan dari kejauhan, langkah-langkah mendekat. Gunung di kejauhan tiba-tiba terbelah, seperti terpotong oleh kekuatan tak terlihat. 4 sosok muncul, Rox, Shirohige, Shiki, dan Stussy. Salah satu dari mereka berkata, "Hei, ini bocah raksasa. Dia punya wajah iblis. Ini pasti Elbaf, tanah raksasa yang kita cari." Kerumunan yang bersama mereka bertanya, "Mengapa dia menangis?" Air mata Loki jatuh, bukan karena sakit, tapi karena ia sadar. Akhirnya, ada yang melihat dirinya. Dan inilah klimaksnya.
panel yang ditunggu selama ini. Kemunculan bajak laut Rox de Sebek. Wajahnya diperlihatkan penuh untuk pertama kalinya. Dulu, 8 tahun yang lalu, Harald pernah melihat pria ini membunuh seorang laksamana angkatan laut seorang diri, lalu menghilang tanpa jejak. Kini ia kembali dengan harga buronan tertinggi dan mata penuh api. Rox menatap Loki dengan dingin. Aku akan ajukan 2 pertanyaan, dan kau wajib menjawab. Pertanyaannya tajam, tak memberi ruang penolakan. 1. Apakah ini benar tanah Elbaf, negeri para raksasa? Kedua, bisakah kami bertemu Harald? Rox menambahkan dengan senyum sinis. Aku bukan tipe orang yang menerima jawaban tidak. Maka, bergetarlah tanah itu, karena dunia baru akan segera dimulai. Dunia di mana para raksasa bangkit dan sejarah akan ditulis ulang dengan darah dan keberanian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.